Pak Adri. Pagi, Pak Rudi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, lagi Oh. sibuk. Kelima nih anak-anak. P5 ya? Oh, Pak Adri panitia nih ya? Iya. Oh iya. Koordinator acara nih hari ini, Pak Rudi. Gini Pak Adri, jadi terkait supervisi kita kemarin, Iya, Pak. kita hari apa itu? Hari Rabu ya? Hari Rabu. Rabu. Ya, hari Rabu kita mulai di pra observasi waktu itu. Hari Kamis, Pak Rudi, bukan Rabu. Hari observasi, Kamis yang ngajar. Kamis yang supervisinya ya? Oh iya. Kamis supervisi. Kita difokus di Rabunya dulu Pak Adri. Di pra observasi kemarin Pak Adri sudah menjelaskan tujuan di pembelajaran yaitu untuk persiapan UKK ya. UKK, iya, Pak. Di situ apa strateginya yang harus dipersiapkan, termasuk teori praktek gitu Pak Adri ya. Iya. Oke, selanjutnya hari Kamisnya kita melaksanakan supervisi. Di supervisi kemarin saya lihat Pak Adri sudah sangat bagus sekali. Di situ melaksanakannya sesuai dengan perencanaan yang Pak Adri siapkan, bahwa untuk persiapan UKK itu Pak Adri melaksanakan teori dulu baru praktek ya. Di sini harapannya di pra observasi Pak Adri siswa ini paling tidak menguasai beberapa kompetensi gitu ya. Kalau bisa disebutkan apa saja kemarin Pak Adri ya? Yang pertama ada sistem BGMFI, Pak. Ingin saya sampaikan di dalam sistem BGMFI itu banyak lagi kan, ada resep ECM, resep TP, mengubah mode, sama pengukuran tekanan bahan bakar. Selanjutnya ada kopling otomatis kan, bagaimana nama nyetel kopling otomatis itu sesuai standar ASP lah, kalau di sini kan Hondanya ASP, Asia Surya Kasa kan. Selanjutnya ada kopling manual. Setelah kopling manual, karena pra observasi kemarin belum saya masukkan yang penggantian SIM, jadi pas praktek dan teori kemarin kan saya masukkan yang penggantian SIM itu baru. Oh iya. Selanjutnya ada combi bridge system. Jadi sudah kita tahu ya, harapannya Pak Adri supaya siswa menguasai kompetensi yang sudah Pak Adri sebutkan tadi. Iya. Itu tujuannya. Terus selanjutnya kalau Pak Adri lihat itu waktu pembelajaran mulai itu dari rentang 1 sampai 10 kira-kira Pak Adri kekuatannya itu yang dimiliki itu berapa tadi? Baik itu kompetensi Pak Adri maupun alat dan bahannya itu. Kalau berdasarkan persiapan saya kemarin, mungkin 8 lah baru di. Kalau rentang yang 1 sampai 10, 8 istilah saya mampu, istilahnya apa yang saya sampaikan mampu dicerna oleh siswa, baik secara teori maupun secara praktek kan. Iya. Selanjutnya kalau boleh saya tahu Pak Adri, hambatannya itu apa saja Pak kemarin yang Bapak temui itu waktu belajar? Fokus anak sih Pak Rudi, kalau menurut saya sih, kalau memang anak yang serius, teori dan praktek yang saya sampaikan kalau menurut saya mudah menurut saya. Tapi tinggal keseriusan anak, baik mencerna penyampaian saya secara teori maupun secara praktek. Karena kendala di lapangan Pak Rudi, anak ini banyak nonton Pak Rudi, bukan banyak prakteknya. Itu pada saat pelaksanaan di lapangan. Tapi kalau memang anak mencoba, istilahnya 2 atau sampai 3 kali mencoba, anak pasti mampu. Iya, betul sekali. Ini juga terlihat kemarin pas waktu sesi supervisi Pak Adri ya. Jadi waktu supervisi kemarin bagus sekali Pak Adri menerangkan itu dengan memberi contoh dulu di praktik. Karena cuma kendalanya pas waktu teori di situ ya. Teorinya di situ Pak Adri menggunakan metode drama. Saya lihat antusiasmenya anak ini hanya beberapa saja, yang lain hanya mengikuti saja. Pak Adri suruh ke sini, ikut ke sini. Jadi apa ya istilahnya tuh? Kemandirian siswa ini belum terasa dengan maksimal. Kalau saya cermati kemarin. Terus kira-kira solusinya gimana Pak Adri untuk mengatasi itu tadi? Untuk mengatasi anak siswa yang kurang antusias dengan itu tadi. Nah sebenarnya pembelajaran apa ya Pak Rudi, kalau di SMK nih, kalau diskusi, kalau menurut saya pribadi nih sebagai guru kan, menurut saya lebih tidak efektif karena kalau diskusi anak tuh banyak yang bergantung ke satu biasanya Pak. Iya. Satu orang cuma nebeng nama. Jadi mau tidak mau saya sebagai guru harus maksa itulah metode yang paling tepat kalau menurut saya untuk menyampaikan materi itu ceramah tadi. Dia dapat semua anak di dalam kelas itu sih Pak Rudi. Itu sih pertimbangan saya Pak Rudi untuk menyampaikan materi kemarin. Gitu. Kalau boleh saya tahu untuk alat dan bahan kita apakah sudah cukup dengan siswa atau gimana menurut Pak Adri? Kemarin kan kalau untuk penyampaian secara teori kan sudah saya gunakan Infocus dan menggunakan PowerPoint. Mungkin media yang kurang Pak Rudi. Kalau saya bilang SCS kan, ini SCS-nya ternyata saya lupa di persiapan Pak Rudi. Nah itu kan seharusnya SCS sudah saya bawa, jumper line sudah saya bawa, terus terkait special tool kan, perlu kunci momen kan. Di situ saya sebagai guru hanya bercerita mana sih yang kunci momennya, anak juga belum tahu. Itu mungkin itu kalau yang penjelasan secara teori. Alat bahannya tadi ya. Iya. Oke, terus selanjutnya kira-kira gimana strateginya Pak Adri untuk ngakali itu semua?
ke depan ini supaya itu oh ini ternyata ini alatnya di strategi ini apa lah berarti kalau memang belum ada di sekolah berarti harus saya persiapkan, dan kalau memang sudah ada di sekolah berarti sebelum saya proses belajar mengajar saya harus minta dulu ke teknisi saya Pak untuk menyiapkan SCS, kunci momen, pilar G kan untuk penyalahan celah katut dari Pak Rudi. Mungkin itu komunikasi saya dengan teknisi yang kurang. Tapi misalkan itu sudah ada Pak ya? Ada, sebagian alat sudah ada, tapi persiapan saya mungkin yang kurang dari pas penyampaian teori. Oke, jadi itu ya, misalkan alatnya sudah ada, selanjutnya kira-kira gimana ukuran menurut Pak Ajri ini, ukuran keberhasilan siswa ini kalau Pak Ajri, ini sesuai goal saya, ini belum sesuai itu, kira-kira apa? Nah jadi kalau terkait, misalnya saya ambil satu contoh Pak, dari apa yang saya sampaikan kemarin, siswa yang dinyatakan berhasil, contohnya melakukan pembongkaran dan pemasangan combi brake system. Nah jadi di situ kalau standar DUDI itu rata-rata 10 menit kan. Nah, tapi pengalaman saya untuk siswa-siswa yang sebelumnya itu bisa melakukan pembongkaran dan pemasangan itu dalam waktu 6 menit. Selanjutnya pembongkaran itu harus dilakukan sesuai dengan urutannya Pak. Contoh misalnya combi brake system, langkah pertama itu melepaskan baut penyetel rem belakang. Selanjutnya melepaskan kabel combi brake system. Setelah itu baru membuka box equalizer kan, seperti yang saya praktekkan kemarin kan. Terus setelah itu baru melepas kabel combi brake system tadi dengan catatan kan saya sampaikan ke Pak Rudi, jari telunjuk sebelah kiri harus di bagian bawah supaya kabelnya mudah dilepas, karena kalau kabel jari telunjuknya ada di bagian bawah, kabel itu susah Pak Rudi turun ke bawah. Nah itu Pak Rudi standar saya, siswa mampu melakukan sesuai dengan urutan yang benar. Itu Pak Rudi siswa yang saya anggap. Pertanyaan terakhir Pak Ajri, kira-kira tindak lanjutnya gimana Pak Ajri? Kedepannya nanti strategi Pak Ajri untuk supaya lebih efektif lagi dalam pembelajaran nanti? Apa ya? Mungkin pembelajaran team teaching nih Pak Rudi kalau menurut saya. Nah, jadi kan pengawasan anak lebih efektif kan. Nah, karena itu tadi Pak Rudi, anak ini kalau seandainya tidak kita awasi, tidak mungkin dia mau nyoba apa yang sudah kita praktekkan tadi. Itu sih kendala anak-anak kita yang ada di SMK kita. Nah, mungkin hanya 1-2 aja yang. Tapi kalau diawasi kan bisa kita tegur atau si pulang gantian praktek kan itu Pak. Oke, terima kasih Pak Ajri. Semoga nanti ke depan kita bisa lebih maksimal lagi dalam pembelajarannya. Dan anak-anak yang kurang antusias nih bisa lebih lebih aktif lagi. Dalam proses pembelajaran. Gitu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rudi atas koreksinya. Oke.